Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini aku bakal share mengenai how to determine our expectation salaries dan cara kita untuk negonya. Hal yang perlu teman-teman perhatikan ketika teman-teman ingin menentukan ekspektasi gaji adalah teman-teman perlu research dulu average salaries di role yang teman-teman apply itu ada di angka berapa. Dan ini juga perlu consider mengenai experience yang teman-teman punya. Apakah teman-teman apply-nya itu as a fresh graduate atau mungkin teman-teman udah punya pengalaman di role tersebut sebanyak 1 tahun, 2 tahun, dan sebagainya. Nah, kalau untuk research ini, aku biasanya carinya dari Glassdoor, jadi teman-teman bisa kunjungin webnya. Nah, di sini teman-teman bisa login dulu, terus nanti klik yang bagian salaries. Misal teman-teman apply as a data analyst. Dan ini untuk lokasinya ya teman-teman. Jadi teman-teman apply-nya di kantor yang ada di mana. Nah, jadi di sini teman-teman bisa tahu untuk rata-rata gaji data analis di Jakarta itu ada di angka berapa. Kalau teman-teman pengen lebih spesifik lagi, teman-teman bisa scroll ke bawah nih. Nah, di sini ada rata-rata gaji untuk tiap-tiap company-nya. Jadi misal teman-teman saat ini sedang offering di Tokopedia dan teman-teman bingung nih untuk nentuin gaji ekspektasi gaji di Tokopedia itu ada di angka berapa. Teman-teman bisa refer dari sini. Nah, di sini bisa jadi angka untuk referensi teman-teman untuk menentukan ekspektasi gaji. Jadi kalau misal teman-teman pengen lebih spesifik lagi, teman-teman bisa klik yang bagian any experience. Kalau misal teman-teman apply-nya as a fresh graduate atau teman-teman punya pengalaman kerja ya teman-teman, bukan pengalaman magang, itu less than 1 years, teman-teman bisa klik yang ini, terus klik yang search. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih untuk gaji rata-rata itu di Tokopedia data analisnya ada di angka berapa. Ini bisa dilihat dari range-nya, jadi kayak ada di angka 7 sampai 9. Nah, jadi ini bisa teman-teman pakai untuk nentuin ekspektasi gaji. Jadi teman-teman untuk nentuin ekspektasi gaji itu nggak terlalu ketinggian atau terlalu kerendahan kayak gitu. Kalau misal teman-teman pengen lihat di company-company lain, ngebandingin dari company-company lain, teman-teman juga bisa cek di sini. Jadi kayak misal kalau pengen tahu di Shopee gimana, di Traveloka itu berapa, bisa cek dari sini. Nah, jadi sekarang teman-teman udah nggak perlu bingung lagi untuk nentuin ekspektasi gaji, karena menurut aku dari Glassdoor ini udah cukup membantu ya untuk nge-refer ekspektasi gaji kita itu rata-rata di role yang kita apply itu ada di angka berapa. Lalu ketika teman-teman udah tahu average salaries di role tersebut dengan experience X tahun itu ada di angka berapa, tips yang selanjutnya adalah teman-teman itu perlu percaya diri ketika teman-teman ingin mengutarakan ekspektasi gaji teman-teman. Jadi teman-teman langsung aja kasih angka, dan itu kalau bisa range aja. Jadi teman-teman untuk memberi jawaban ekspektasi gaji itu teman-teman langsung yakin aja di angka segini hingga segini kayak gitu. Nah, untuk teman-teman nego gaji, misal nih teman-teman udah ngasih angka ekspektasi gaji tersebut, tapi dari company tersebut memberi offering di angka yang kurang dari ekspektasi teman-teman. Teman-teman bisa juga untuk melakukan negosiasi gaji. Yang pertama, ketika teman-teman udah dapat offering, itu teman-teman jangan lupa untuk say thank you for the offering. Terus teman-teman jangan langsung nego juga, teman-teman bisa confirm dulu apakah diperbolehkan untuk discuss mengenai offering yang telah diberikan kayak gitu. Kalau misal company-nya itu memberi uh,
memperbolehkan untuk negosiasi, teman-teman dilanjutkan dengan negosiasi. Tapi jika company tersebut itu tidak memperbolehkan untuk negosiasi, jadi ya cukup segitu aja untuk offeringnya. Jadi teman-teman mau nggak mau ya ngelihat salaris dari offering yang telah diberikan, apakah teman-teman setuju atau enggak, kayak gitu. Nah, kalau misal company tersebut memperbolehkan untuk discuss mengenai offering yang telah diberikan, teman-teman bisa melakukan negosiasi. Jadi teman-teman bisa kirim email ke mereka, alasan teman-teman tuh minta di angka yang teman-teman sampein tadi itu kenapa, kayak gitu. Jadi yang pertama jangan lupa say thank you dulu untuk HR-nya ataupun payroll timnya karena telah menyiapkan di offering letternya. Terus teman-teman kasih alasan nih, concern yang teman-teman punya itu apa. Jadi kenapa teman-teman minta angka di angka tersebut. Jadi ini merupakan salah satu alasan. Jadi di sini ada poin pertama adalah teman-teman bisa refer ke average salaries. Jadi teman-teman nunjukin kalau misal average salaries untuk role tersebut in this industry itu for fresh graduate sekitar di angka berapa. Terus teman-teman juga punya pengalaman, kalau misal teman-teman banyak pengalaman magang ataupun pengalaman lainnya yang relate to this job, itu bisa di-explain juga. Terus misal di sini teman-teman punya pengalaman menggunakan software yang biasanya digunakan di role tersebut, itu bisa juga dimasukin ke alasan teman-teman untuk negosiasi gaji. Jadi teman-teman punya pengalaman menggunakan software X selama berapa tahun, di mana hal ini merupakan sangat penting dalam posisi yang teman-teman apply. Jadi software itu tuh emang dibutuhin di role tersebut, kayak gitu. Atau teman-teman mau nambahin poin-poin lainnya juga bisa. Jadi intinya adalah teman-teman nyampein concern yang teman-teman punya, kenapa teman-teman pengen negosiasi gaji, kayak gitu. Nah, ketika teman-teman udah nyampein concern teman-teman, baru teman-teman bilang kalau misal teman-teman itu dengan hormat meminta untuk mempertimbangkan basic salary teman-teman ada di angka berapa. Itu bisa juga dikasih range. Jadi kayak range terkecil ini merupakan angka yang teman-teman pengen, kayak gitu. Per bulan dengan working hours-nya berapa. Nah, teman-teman jangan lupa sampein juga kalau misal teman-teman itu fleksibel dan terbuka untuk negosiasi ulang dengan misal kak siapa yang ngasih offering tersebut untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Jadi teman-teman itu nggak harus di angka segini, tapi teman-teman juga bisa nego. Biasanya setelah kita nego itu mereka juga akan nego kembali, kayak misal kalau misal ada di angka segini apakah kita mau atau enggak, kayak gitu. Biasanya akan dinaikkan tapi nggak terlalu signifikan juga, jadi masih masuk di range yang kita kasih ini. Cuma kemungkinan besar nggak yang di angka maksimal yang teman-teman kasih untuk range-nya, kayak gitu. Makanya mereka nego ulang. Jadi untuk negosiasi itu tipsnya kayak gitu. Tapi jangan lupa kalau misal teman-teman negosiasi itu juga harus percaya diri. Jadi jangan ragu-ragu kalau misal mereka negosiasi lewat telepon, teman-teman nyampeinnya juga harus dengan percaya diri, kayak gitu. Nah, jadi cukup sekian untuk bahasan mengenai how to determine our expectation salaries dan cara kita untuk negosiasinya. Thank you teman-teman udah ngikutin sampai akhir. See you.